Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, kita berjumpa lagi dengan mahasiswa teknik informatika kelas U dengan mata kuliah desain analisa. Pertama-tama kita akan membahas tugas UAS 2015 yaitu sistem shorting. Pertama-tama kita menggunakan sistem berbasis Android. Kami akan menjelaskan tentang cara kerja sistem simulasi short. Pertama-tama ini tampilan awalnya seperti yang ada di sini. Sebelum kita mulai ke layar, kita setting dulu. Di sini ada beberapa metode shot, yaitu ada 3 metode shot: double shot, insertion shot, selection shot, dan ada metode ascending, dan descending. Dan ini ada interval waktu. Yang pertama ada slow, medium, dan yang tercepat fast. Kita coba dulu, kita pakai double shot dan mode ascending. Kita pakai mode slow dulu. Shift. Setelah defaultnya adalah double shot ascending. Kita ajak. Nah, bentuknya ini ada ascending adalah untuk mengurutkan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita coba, kita sudah ajak, kita proses, start. Dengan metode slow, jadi angka yang terkecil akan di atas, angka yang terbesar akan di bawah. Gerakannya lambat karena kita memang menggunakan metode slow. Nah, ini sesuai dengan namanya ascending, mengurutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Kita coba untuk descendingnya. Kita masuk setting, kita masuk descending. Kita menggunakan interval medium. Shift, kita ajak. Kita mulai proses. Ini agak lebih cepat karena kita menggunakan medium. Descending adalah kebalikannya dengan ascending, yaitu mengurutkan angka dari yang terbesar sampai terkecil. Ini dari angka 81 sampai angka 0. Turun ke bawah. Setelah itu kita coba untuk yang insertion shot. Kita menggunakan medium mode fast dengan ascending, metode ascending. Kita save, kita coba aja. Ini sama seperti yang double shot. Kita coba. Prinsipnya pada dasarnya sama. Nah, ini dari atas, dari terkecil sampai yang besar. Kita coba lagi dengan descending, medium, kita save, kita ajak, kita coba. Nah, setelah itu kita coba lagi dengan
Tadi insertion shot, selection shot dengan metode fast. Kita coba dengan ascending. Mudah-mudahan bisa jalan programnya. Kita ajak. Maaf Pak, kita kemarin ngembur sampai malam tapi nggak jadi. Nah, ini. Selection shot dengan ascending. Kita coba dengan ascending. Dengan mode fast. Save, kita acak dulu. Start. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Johannes, dengan NPI 4891. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat program algoritma bubble sort di Android. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu prinsip dan definisi bubble sort itu seperti apa. Saya akan jelaskan, ini dia prinsip dan definisi bubble sort. Bubble sort adalah metode atau algoritma pengurutan data dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara kontinu sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi atau perulangan tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada lagi perubahan, maka data tersebut betul. Maka dari itu disebut bubble sort atau gelembung algoritma karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisi yang tepat. Algoritma bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan data yang bekerja secara simpel atau baik. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena baik dalam hal pengertian maupun penerapannya, ide dari algoritma ini adalah mengulang proses perbandingan antara tiap-tiap elemen array dan melakukan apabila urutannya salah. Anda sudah tahu bagaimana prinsip dan cara kerja bubble sort. Kemudian kita akan praktek secara langsung bagaimana membuat aplikasinya. Saya jelaskan dari awal oleh teman-teman kita bagaimana membuat bentukan settingnya, bentuk tampilannya. Di sini kita akan membahas tentang algoritma bubble sort. Ini dia tampilan awalnya. Kemudian kita masuk ke bagian setting. Kita klik setting. Di bagian algoritma adalah merupakan sebuah sorting. Kita klik. Di sini kita dapat memilih. Ada bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Kemudian yang kita ketahui sekarang ada bubble sort, otomatis kita mengklik yang pertama, bubble sort. Kemudian di bawahnya adalah mode ascending, kita klik. Ada juga descending. Apakah itu? Ascending dan descending. Ascending mengurutkan data dari kecil ke besar, sedangkan descending kebalikannya, besar ke kecil. Seperti itu. Ada interval waktu, ada slow, ada medium, ada fast. Kalau kita klik slow, berarti menganimasi gerakannya pelan. Medium, agak cepat, dan fast begitu cepat. Kita menggunakan mode yang pertama dulu, yaitu ascending. Kita klik slow, supaya kita mengerti dan paham bagaimana prinsip kerjanya. Kita acak sebuah bilangan. Kemudian kita lakukan proses. Dan inilah proses prinsip kerja dari bubble sort. Menggunakan mode ascending. Bahwa ascending yang kecil di atas, yang bawah di posisi bawah. Diurutkan sampai posisi membentuk gelembung yang tepat. Sedikit lagi, dan pada finally, akhirnya posisi sudah betul semua. Kemudian kita mau mencoba dengan mode descending. Kita klik setting.
klik modenya, pilih descending, dan kita pilih interval waktu karena kita sudah tahu konsepnya. Kita pilih waktu fast. Kita save, kita acak dulu bilangannya, kemudian kita lakukan prosesnya. Ini dia bentuk proses dari descending bubble sort. Posisi yang ke atas posisi besar di atas, sedangkan posisi yang kecil berada di bawah. Seperti ini, 96 di atas, sedangkan 14 di bawah. Itu dia aplikasi pengerjaan dari bubble sort mode descending. Namun, tidak luput dari itu pula, di sini saya akan menjelaskan tentang atau memperlihatkan tentang bagaimana bentuk program dari pengerjaan bubble sort. Ini dia rumusnya pengerjaan dari bubble sort. Cukup simpel rumusnya, menghitung rumus bubble sort. Silakan Anda terapkan secara perlahan-lahan. Ikuti langkah-langkah dari apa yang kita kerjakan. Setelah itu Anda aplikasikan dan semoga programnya berjalan. Kalau kita sudah berjalan berarti Anda pun juga pasti bisa berjalan program tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami, program bubble sort versi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, baik. Nama saya Cinsa Rizky Afrizar, NPI 1461444907. Nah, di sini kami dari kelompok kami membuat program SimuSort. Nah, saya bagian menjelaskan tentang insertion sort. Nah, insertion sort itu merupakan algoritma yang efisien untuk mengurutkan angka yang mempunyai jumlah elemen sedikit, di mana deretan angka sejumlah n buah. Output permutasi pengurutan sejumlah n angka dari input yang sudah terurut secara ascending maupun descending. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara kerja insertion sort di kelompok kami. Setting, kemudian pilih algoritma. Nah, algoritma itu sendiri kita membuat bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Nah, klik insertion sort, kemudian pilih ascending, kemudian pilih kecepatan. Nah, ini kecepatan animasi atas bawah. Pilih fast, kemudian save. Kita acak 2 kali, kemudian start. Nah, ini cara kerja insertion sort dengan ascending. Ascending tersebut mengurutkan angka terkecil hingga terbesar. Nah, ini sudah terurut mulai terkecil hingga terbesar. Kemudian kita pilih lagi setting, pilih descending, kecepatan fast, save. Kemudian acak 1 kali aja, kemudian start. Ini cara kerja. Descending tersebut yaitu mengurutkan dari terbesar hingga terkecil. Nah, ini mulai terbesar hingga terkecil. Metode penyisipan insertion sort bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan. Metode ini mengurutkan bagian-bagian yang telah dibaca dan berikutnya secara berulang akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah terurut. Nah, kemudian ini hasil dari insertion sort. Kemudian saya akan jelaskan tentang script cara kerja insertion sort. Nah, di sini kami menggunakan Android, yaitu dengan Android Studio. Nah, ini saya jelaskan tentang script insertion sort. Nah, ini script insertion sort. Privat for bilangan. Nah, di sini ada kata script bandingkan, yaitu membandingkan angka
mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, kemudian masuk dalam QU shot. Nah, QU shot ini dimaksud antrian, yaitu antrian. Setelah melakukan insert shot, dia akan next ke selection shot. Nah, mau tahu script di shot yaitu ini. Public cast insertion shot integer A, public list A sama dengan A, public get A, return A. Dan kemudian setting. Nah, di sini script ini untuk memilih bubble shot, insert shot, dan selection shot. Kemudian ini save, yaitu delay kecepatan animasi. Kemudian ini pilihan kecepatan animasinya, ya, slow, medium, fast. Kemudian finish. Nah, insert shot tersebut yaitu seperti orang yang lagi main kartu dan mengurutkan dengan kanan tangannya. Insert shot yaitu ya seperti orang kartu, main kartu dan mengurutkannya. For integer ini yaitu hanya membandingkan besar kecilnya, kemudian lanjut ke integer bilangan, kemudian ke QShot. Nah, seperti yang tadi kita telah coba. Maaf. Ya. Shot. Save, pecat. Nah, ini cara kerjanya. Ya, inilah cara kerjanya Insert shot dengan ascending. Ya, sekian dari saya penjelasannya tentang insert shot, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ganis Nayuti Riswenda. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Unpak Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma selection sort. Algoritma ini algoritma yang terakhir ya. Nah, pada intinya selection sort itu adalah algoritma pengurutan yang sederhana. Ini adalah bisa dibilang turunan dari bubble sort. Dan untuk sorting ascending atau menaik itu maksudnya dari elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut disimpan indeksnya. Kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan dengan elemen yang paling atas yang belum urut. Nah, sebaliknya itu descending atau menaik. Itu elemen yang paling besar itu disimpan indeksnya kemudian ditukar. Nah, ini itu for ini inisialisasinya itu artinya i mulai dari 0 sampai ini. Habis itu ditambahkan i plus habis itu k sama dengan i. Terus diulangi lagi perulangan nested for itu j sama dengan i plus 1, terus j kurang dari a dot length j plus. Lalu dibandingkan yang atas dengan yang bawah, yang kecil dengan yang besar, ya.
Itu ini. Lalu dikeluarkan outputnya I sama dengan I spasi K. Lalu dijalankan algoritmanya to selection sort. Kita memakai integer R. Ini variabelnya. Lalu for I mulai dari 0 sampai panjangnya berapa. Habis itu diulang lagi. Hingga sampai indeksnya I. Yang terkecil, nomor yang data yang terkecil ini, jika indeksnya tidak sama dengan I, lalu QU sort, antriannya jalankan, habis itu menjalankan data yang berikutnya. Misalnya aplikasinya ini, seperti ini, di Android ya. Kita memakai aplikasi di Android. Setting selection sort ascending medium, diajak dulu, sudah ajak, habis itu dijalankan. Nah, elemen yang terkecil di atas dan ya diurutkan. Nah, seperti itu. Jadi ini seperti tadi ya, diajak lagi, start. Data yang terkecil dijalankan dulu. Ya. Ini yang ascending. Sekarang yang descending. Algoritmanya selection sort medium save. Sudah terajak, start. Nah, kalau descending kan naik. Jadi yang dijalankan itu data yang paling besar, jalankan dulu. Habis itu ke data yang terkecil. Nah, seperti itu tadi. Oke. Nah, ini sekian dari saya tentang algoritma selection sort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Muhammad Faroni, NBI 14614048883. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses animasi pada aplikasi Simushot kami. Ya. Kita lihat dulu demonya untuk animasi. Nah, ini demo untuk animasi dengan insert ascending. Pada animasi yang kita buat, kita bandingkan dua buah text field. Text field jika dia datanya lebih besar, nah, dia akan berubah ke bawah. Kalau berupa ascending, pada animasinya kita merubah posisi dari text view tersebut, jadi posisi X maupun Y-nya, kemudian kita mengembalikan datanya di posisi semula. Seperti itu, kita lihat untuk source code-nya. Source code-nya berada di sini. Pada kelas animasi. Kelas animasi ini merupakan extend dari timer task, di mana nantinya kelas ini akan dijalankan dari objek timer. Tiap milisecond dia akan memanggil kelas animasi ini. Nah, di mana animasi ini dia akan men-setting dari X dan Y value dari text view yang dipilih. Baik, kita mulai dari sini dulu.
Jadi kita siapkan sebuah link list. Link list berupa QU sort. Di mana QU sort ini menampung data perubahan A dan B. A dan B maksudnya text view mana yang akan ditukar. Seperti itu, di sini ada konstruktor, kemudian juga ada metode untuk mengambil nilai A dan nilai B. Nah, kita masuk pada kelas animasi. Kelas animasi sendiri di sini terdapat public void run, di mana ketika dijalankan dia akan mengeksekusi fungsi yang ada di dalamnya. Run on UI trip ini maksudnya dia berjalan di thread main, threadnya tampilan dari aplikasi Simusort. Kemudian public void run lagi, di sini terdapat moving sama dengan 1. Nah, artinya ini status dari pergerakan animasi. Jadi jika statusnya 1, dia akan menggerakkan field 1 ke kanan. Artinya dia menambah nilai X. Kemudian jika field 2, dia akan bergerak ke kiri. Dia akan mengurangi nilai X. Kemudian counter plus artinya dia akan mengalami perubahan ke kanan dan ke kiri, atau plus X dan minus X sebanyak 70 kali perubahan. Kalau misalnya ini dirasa terlalu kecil, bisa dibesarkan atau dikecilkan. Setelah itu kemudian counternya dikembalikan menjadi 0 jika sudah 70 dan moving menjadi 2. Artinya dia akan melanjutkan ke step kedua. Step kedua, dia akan bergerak ke atas dan ke bawah untuk field 1-nya dan field 2 ke bawah. Pergerakan atas bawah ini juga dipengaruhi dari posisi dari field 1 dan field 2. Jadi kalau field 1-nya dia berada di atas, sedangkan field 2-nya berada di bawah, field 1 akan bergerak ke bawah dan sebaliknya. Kemudian dia juga sama akan menambah dan mengurangi nilai Y dari masing-masing field. Kemudian counter plus-plusnya. Kemudian di sini ada counter sama dengan get gap. Get gap ini maksudnya dia mengambil jarak antara field 1 dan field 2. Codingnya seperti ini, get gap. Jadi gap itu dia mengambil jarak antara field 1 dan field 2. Setelah itu kemudian dia mengembalikan nilainya berupa integer. Kalau counternya sudah sama dengan nilai gap, kemudian counter menjadi 0 lagi dan movingnya menjadi 3. Artinya dilanjutkan ke step ketiga. Pada moving ketiga ini field 1 dan field 2 digerakkan kembali ke nilai X default. Nah, jadi dia dikurangi nilai X-nya dan ditambah. Kalau misalnya tadi di field 1 kan ditambah. Sedangkan untuk moving 3 dia dikurangi, sedangkan yang field 2 dia ditambah. Kemudian jika sama dengan 70, counternya 0, movingnya 4. Nah, setelah moving 4, pada moving 4 ini dia akan diberlakukan kembali. Kembali maksudnya pada field kembali, dia menukar data antara field 1 dan field 2, yaitu set text-nya. Kemudian field 1 dikembalikan ke posisi awalnya, X1 dan Y1, dan field 2 dikembalikan juga ke posisi awalnya. Di posisi awal ini dia tanpa ada perubahan animasi. Jadi dia tidak dianimasikan, tapi langsung dirubah. Jadi ketika kita lihat, tidak akan tampak perubahan tersebut. Kemudian pada moving keempat, setelah dikembalikan, indeksnya bertambah dan moving 5. Maksudnya indeks sendiri, kita lihat di moving 5. Moving 5 ini ada, jika moving sama dengan 5 dan indeksnya tidak sama dengan ks.size. Artinya ks.size itu link list. Link listnya, apakah indeksnya itu sudah sama dengan link list. Nah, kalau sudah sama dengan, dia tidak akan menjalankan animasinya. Kita lihat di sini,
Di sini field 1 txt ks.getIndex.getA. Nah, jadi dia field 1 yang menjadi field 1 itu diambilkan dari txt new array untuk menampung text view-nya, kemudian indeksnya diambil dari linked list, kita ambil indeks yang teratas sendiri, antrian yang teratas, kemudian kita dapatkan get A. Kemudian untuk field 2 juga sama, tapi kita ambil untuk nilai B. Itu di sini juga menginisialisasi X1 dari field get X, X2 juga field 2 get X, Y1 get Y, Y2 field 2 get Y. Nah, kemudian dia mengulangi lagi ke moving 1. Moving kita set 1 dan counter sama dengan 0. Itu jadi dia akan mengulang ke moving 1 lagi. Dan seterusnya sampai indeks sama dengan ks.size. Jadi sampai indeks sama dengan perubahan yang terjadi dilakukan oleh algoritma. Nah, di sini dia akan indeksnya sama dengan 0 dan movingnya sama dengan 0. Nah, jika tidak, setelah itu dia akan mengeksekusi ini tm1.cancel. Artinya dia akan menghapus dari proses tm1. Seperti itu. Nah, di mana kita mendapatkan data linked list-nya itu berada di masing-masing algoritma. Setiap ada perubahan, dia akan menambahkannya sebagai linked list. Itu tadi untuk bubble sort, insertion sort ini di sini, kemudian selection sort juga ada, yang ini GS ini. Setelah dirubah itu dia akan dijalankan pada saat kita mengklik start ini. TM1 dia akan mendeklarasikan bahwa TM1 adalah timer dan mengisi nilai delay. Kemudian TM1 mendeklarasikan bahwa dia akan dijalankan secara scheduler, yaitu kelas animasi. Nah, 0 ini delay awal, kemudian kalau ini adalah interval, dia akan menjalankannya secara kontinu. Itu untuk penjelasan animasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar apa, Jin? Oke, selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang halaman setting di aplikasi kita Simusort. Sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu halaman settingnya. Oke, di sini di halaman setting kita punya rumus algoritma, ada bubble sort, ada insertion sort, dan selection sort. Untuk modenya sendiri kita punya ascending dan descending. Di sini kita menaruh ada kecepatan slow, medium, sama fast. Sama ada tombol save dan batal. Oke, kira-kira ini tampilan settingnya untuk melakukan pemilihan algoritma dan mode untuk Simusort kita. Dan di sebelah kanan ini sudah ada codingannya untuk membuat drop down dari settingan ini. Ini bisa dilihat di sini. Kita membuat dulu sebuah spin algo untuk spinner, semacam drop down untuk list memunculkan bubble sort, insertion sort, dan selection sort seperti di gambar ini. Ini bisa langsung diikuti saja sesuai dengan yang ada di sini. Oke, terus setelah itu bikin lagi yang sama seperti di atas ini. Untuk drop down yang kedua ada ascending dan descending. Sama seperti di atas, cuman list add-nya ditambah ascending dan descending. Untuk button batal atau cancel ini dikasih finish agar hasil yang sudah dipilih itu tidak jadi dipilih, dan itu akan kembali ke halaman main activity. Untuk button save ini adalah untuk menyimpan data yang sudah kita pilih, algoritmanya apa dan modenya apa.
Ya, seperti ini bisa dilihat. Delay ini untuk penampilan animasinya. Oke, seperti ini. Dan untuk else ini adalah untuk settingan kecepatannya. Kecepatan animasinya bergerak dari slow 10. Ini angkanya semakin tinggi, semakin lambat, semakin rendah, semakin cepat kecepatan animasinya bergerak. Oke, ini contoh untuk hasil ascending dan algoritmanya, tempat penampungan animasinya dan codingannya semua di sini. Seperti ini bisa diikuti. Oke, setelah itu kita akan masuk ke tampilannya. Seperti ini. Project yang kita buat ini adalah menggunakan Android, jadi kita menggunakan Android Studio. Ini harusnya muncul tampilannya di sini, cuman karena SDK-nya belum terinstall, jadi kita menggunakan simulator seperti di sebelah kiri ini. Seperti ini kira-kira settingan untuk button dan drop down. Ya, bisa dilihat ada spinner, ada text view. Semuanya bisa diikuti di sini. Oke, ini ada tombol, button save, dan button. Semuanya ada di sini, tinggal diikuti. Oke, kira-kira seperti ini untuk settingan di halaman aplikasi kami Simusort. Terima kasih dan selamat siang.